Pada tahun 1982 di Shanghai, orang yang berkuasa di Liaming adalah Nona Si. Ini dia paras cantiknya. Dia adalah orang yang pernah menerobos Shanghai dengan tangan kosong, dan tidak pernah kalah dalam pertarungan. Pada saat ini banyak para seni bela diri ingin bertarung dan membunuhnya. Tetapi karena Nona Si sudah ingin pensiun dan tidak akan bertarung, dia ingin menikah dan hidup damai. 说好的风刀归影，为什么？ Tetapi karena tekanan dan serangan dari semua peseni bela diri, dia pun tidak bisa menahan diri. Akhirnya dia langsung mengeluarkan jurus andalannya yang membuat KO para peseni bela diri dari semua kalangan. Dan inilah, The Queen of Kung Fu 3. Nona Si pun kembali pulang ke desa Zuo ingin bertemu guru Zuo yang bertepatan dengan ulang tahunnya. Dan Nona Si bertemu dengan adik perguruannya waktu masih kecil, yaitu Nona Yu. Nona Si berbicara dengan guru Zhou dan Yu. Nona Si pun mengatakan bahwa dia ingin tinggal di sini dan juga dia ingin pensiun dari dunia seni bela diri di Shanghai. 这次回来就没打算再回去。不，江湖险恶。 Tetapi ketika semua sedang berpesta, dan pada saat itu ketika guru sedang ingin meminum arak di gudang, tiba-tiba, ada penyusup, yaitu dari Aulia Long, rantai naga utusan dari Dragon Farin yang membunuh guru Zuo. 我呀，我是您的兽人。 Ketika Nona Si dan Yu melihat guru Zuo tewas, mereka berdua pun langsung bertarung dengan si rantai naga, dengan jurus andalan Nona Si yaitu mabok dulu, anjay. Si rantai naga pun tewas juga. Tetapi masyarakat desa Zuo menganggap bahwa Nona Si lah penyebab kematian guru Zhou, karena sudah membawa masalah dalam desa Zuo. 是你害死左公子，人杀袭人来的。 Dan pada saat itulah Nona Si dan Yu ingin membalaskan dendam guru mereka, terutama si Yu dia sangat terpukul atas kematian gurunya. Karena Yu dari kecil sampai perawan dibesarkan oleh guru Zhou. 他有当爹操碎了心啊！带我去上海滩，我要给师傅报仇。 Selanjutnya kita ditampilkan dengan seseorang yang sedang dipijat plus-plus, ketua Aula Long yaitu Dragon Farin, ini dia manusianya. Dan di situ juga Tuan Hangs datang menemuinya untuk membicarakan Nona Si. Yang dikarenakan Nona Si masih hidup karena Dragon Farin tidak bisa membunuh Nona Si. 喜还活着，你就不是天下第一。 Dan Tuan Hangs meminta dia agar menandatangani surat untuk membunuh Nona Si, karena akan merusak usaha dari Tuan Hangs di Shanghai yang usahanya itu adalah jual beli ikan cupang yang lagi viral di YouTube. 损害的可是我们两方的利益。明堂要是东山再起，原来。 Sementara itu Nona Si dan Yu sudah tiba di Shanghai untuk membalaskan dendamnya, tetapi Nona Si mempunyai rencana untuk mengumpulkan orang-orang dari perguruan Liaming. 我们这次回来是来复仇的，我们得先把明堂的兄弟召集起来。 Setelah mereka berjalan dari kerumunan orang, tiba-tiba polisi memborgol mereka berdua. Ya dikarenakan mereka sudah membunuh gurunya yang membuat semua perguruan Liaming ditutup dan para orang-orang Liaming sudah ditangkap-tangkapin oleh Dragon Farin. 登了，你在左家村早就没有名堂了。是什么？ Sehingga membuat Nona Si kaget dan tidak percaya atas fitnah-fitnah yang berhamburan di Shanghai. Ketika mereka berdua turun dari mobil polisi, mereka langsung didemo agar bisa menurunkan harga BBM. Salah. Maksudnya, mereka ditimpuk pakai sayuran, dicaci maki, dan dihina.
Setelah itu mereka dipertemukan oleh pemimpin Zhu dari kepolisian di Shanghai, di mana dia adalah teman dari Nona Si, dan ternyata penangkapan itu adalah rencana dari pemimpin Zhu, karena Nona Si dan Yu diketahui oleh pemimpin Zhu sedang dibuntuti oleh tim Dragon Farin. Jadi intinya si pemimpin Zhu berpihak ke Nona Si karena sesungguhnya pemimpin Zhu suka, istilah kata, demen sama si Nona Si, dan tiba-tiba Yu lapar di dalam obrolan mereka, pemimpin Zhu pun langsung memberikan makanan kepada mereka. 咱们先吃饭吧，是不是都饿了？ Dan pada saat sedang makan pemimpin Zhu menjelaskan bahwa di Shanghai ada orang asing yaitu Tuan Hanks yang ingin melumpuhkan perguruan-perguruan nomor 1 di Shanghai, karena dia ingin membuat bisnis perjudiannya di Shanghai aman dan tidak ada yang mengganggu. 他替洋人管理着上海滩所有的烟档、赌档和粉档，现在在上海滩的势力不容小觑。 Dan pemimpin Zhu berkata bahwa suatu saat nanti Nona Si akan dipenggal kepalanya oleh Tuan Hanks. 有朝一日，取他项上人头。 Dan ketika Nona Si dan Yu pergi meninggalkan detektif Zhu langsung menemui komandannya yaitu Komandan Chow, yang ingin melapor bahwa Nona Si telah kabur. Di situ detektif Zhu dimarahi oleh komandannya karena dia sudah tidak bisa menjaga Nona Si. Ketika detektif Zhu sedang menjelaskan kejadian yang terjadi, ternyata detektif Zhu melihat foto komandannya bersama Tuan Hanks, dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Komandan Chow bekerja sama atau bisa dibilang bersengkongkol dengan Tuan Hanks, sehingga detektif Zhu dilarang ikut campur dalam masalah ini, karena dia takut kerja sama dengan Tuan Hanks menjadi kacau. Beralih ke kediaman Dragon Farin, di situ mereka sedang berkumpul dengan sekte-sekte yang lainnya, dan sedang diurut oleh wanita-wanita gemoy yang aduhai, dan tiba-tiba, Tuan Hanks datang bersama biduannya yang gak pernah ganti baju. Biduannya Hanks pun langsung menodongkan pistol ke kepalanya Dragon Farin, karena Tuan Hanks telah mengetahui bahwa Nona Sie masih hidup, tetapi Dragon Farin berkata bahwa Nona Sie sudah tewas pada saat penangkapan dengan polisi. Biduannya pun bilang bahwa dia tidak pantas dinobatkan sebagai pesilat nomor 1 di dunia dan diserukan oleh teman sekte-sektenya Dragon Farin, karena dia tidak bisa membunuh Nona Sie, dan pada saat itu biduannya tidak jadi menembak si Dragon Farin, melainkan dia memberikan tantangan kepada semua sekte yang ada di situ, bahwa siapa yang membawa kepala si Nona Si mereka akan dinobatkan menjadi pesilat nomor 1 di Shanghai, dan akan baru dibolehkan mendirikan perguruan di Shanghai. Sementara itu, ketika Yu sedang mengobati Nona Si, detektif Zhu pun datang, dengan tersenggah-senggah, ibarat kata dia kecapean abis lari. Dia memberitahu kepada mereka berdua bahwa, komandannya telah bersengkongkol dengan Tuan Hanks, dan juga telah bekerja sama dengan Dragon Farin, sehingga all along sekarang menjadi hebat, dan detektif Zhu memberitahu agar mereka jangan bertindak gegabah. Di situ detektif Zhu meminta kepada Nona Si, agar dia bisa bergabung dengannya untuk membela rakyat, tetapi Nona Si tidak bisa menerimanya, karena detektif Zhu tidak bisa apa-apa, detektif Zhu pun langsung ditendang keluar. Dan ketika detektif berada di luar, suasananya pun mencengkam, ternyata para sekte-sekte dari semua aliran, sudah tiba di depan rumah Nona Si tinggal, mereka pun mengikat detektif Zhu, berbarengan di tempat Dragon Farin pun, para ketuanya sedang bersaing agar di antara mereka jangan ada yang ikut dalam membunuh Nona Si, tetapi karena para sekte ingin menjadi pesilat nomor 1 di Shanghai, mereka pun saling beradu silat, tapi dalam silatnya, mereka ngelawak, kagak ada serem-seremnya. Dan ketika Nona Sie dan Yu keluar mencari detektif Zhu, ternyata sudah dihadang oleh anak buah dari sekte Lembah Timur, Nona Sie pun langsung diserang, dan tentu saja mereka kalah. Dan ketika itu mereka menemukan detektif Zhu sudah terikat, tetapi salah satu jarum yang menancap di bahunya Nona Si akibat serangan dari anak buah sekte Lembah Timur, ternyata jarum itu ada racunnya, membuat Nona Si tidak berdaya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang, tiba-tiba mereka pun diserang kembali oleh perguruan dari Dragon Farin dan sekte-sekte yang lainnya. Mereka pun dikepung, Nona Si dan Yu pun langsung adu silat dengan mereka. Ketika Nona Si diserang dengan lemparan pisau, Yu mencoba menghadangnya, tetapi lemparan pisau tersebut mengenai mata Yu. Aduh mana cakep, matanya hilang. Nona Si pun berlari ingin membantu Yu yang telah pingsan akibat tusukan pisau yang menancapnya, tetapi Nona Si ditendang sehingga Nona Si terlempar ke dalam gudang arak. Ketika Nona Si sudah hampir tidak berdaya, ternyata ada tetesan air arak yang jatuh ke mulutnya,
sehingga Nona Si kembali kuat dan tentu saja mulai mabuk, dan saat itu Nona Si menghabisi semua orang-orang di tempat itu.